Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah azakumullah, ada satu pasukan datang ke perkampungan kumuh miskin. Pasukan ini memaksa penduduk yang miskin ini untuk ikut. Dilempar ke truk, kemudian dibawa kemana? Dimasukkan ke hotel bintang 5 dengan fasilitas yang luar biasa, makannya, minumnya, tempatnya, ber-AC dan seterusnya dan seterusnya. Adakah di antara antum yang akan mengatakan bahwa pasukan ini kejam, pasukan ini bengis, pasukan ini kurang ajar, pasukan ini tidak punya peri kemanusiaan? Antum yang waras insya Allah tidak akan mengatakan seperti ini. Ini pasukan mulia, pasukan yang cinta kepada sesama, pasukan yang mengajak kepada kebahagiaan, kenikmatan. Antum tahu pasukan siapa itu? Pasukan ini pasukan siapa? Pasukan kaum muslimin, pasukan Nabi, pasukan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Seperti itu. Antum tahu, seandainya pasukan Islam tidak datang ke Andalus, tidak datang ke Spanyol, apa yang terjadi? Seluruh
manusia di Andalus kekal di neraka selama-lamanya. Seandainya pasukan Islam tidak datang ke Syam, ibu kota Romawi waktu itu, Heraklius, Nasor, apa yang terjadi? Orang-orang Syam kekal di neraka selama-lamanya. Begitu pula ketika pasukan Islam tidak datang ke Mesir, tidak datang ke Yaman, sibuk sendiri di Madinah, tidak mengirimkan pasukan ke luar negeri. Apa yang terjadi? Sedikit sekali yang masuk surga. Kenapa? Karena hanya orang Islam yang masuk surga. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, non-Muslim, kafir, tidak ada satupun yang masuk surga. Dengan bahasa halus Allah mengatakan hatta yalijal jamalu fi sammil qiyat. Orang-orang kafir non-Muslim bisa masuk surga kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Kan mustahil. Mustahil. Begitu pula mustahil orang-orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, non-Muslim masuk surga mustahil. Antum tahu bagaimana neraka, antum tahu bagaimana surga. Nah, agar banyak manusia yang masuk surga, mau tidak mau kaum muslimin harus mendatangi negeri-negeri kafir. Langsung diserang, tidak. Ajak mereka masuk Islam. Sebagaimana pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, hal pertama yang engkau ajak kepada mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kunci surga ini. Ketika ini sudah diucapkan, walaupun barangkali berzina, walaupun minum khamr, walaupun berjudi, walaupun korupsi, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau syahadat belum pernah keluar dari mulut dia, mau jujur, mau amanah, mau pegiat sosial, mau menyantuni ribuan fakir miskin, tetap kekal di neraka selama-lamanya. Antum tahu Abu Thalib orang baik apa orang jahat? Orang baik. Antum kira Abu Jahal, Abu Lahab orang jahat? Orang baik. Jahatnya terhadap ajaran Islam. Abu Jahal, Abu Lahab kalau menang judi itu untuk fakir miskin. Aib bagi Abu Jahal, Abu Lahab kalau menang judi dimakan sendiri. Tapi mereka kekal di neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena belum keluar syahadat dari mulutnya. Maka hal pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyelamatkan manusia supaya tidak kekal di neraka selama-lamanya apa? Ajak mengucapkan syahadat. Perkara sholat, saum dan seterusnya nanti butuh proses. Adapun mengucapkan syahadat, aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, semua orang bisa mengucapkan itu. Itu dia. Maka antum jangan mengira bahwa Islam ini disebarkan dengan damai. Kata siapa? Apa kata Nabi tentang surga? Al jannatu tahta dhilalis suyuf. Surga di bawah kilatan mata pedang. Kalau Islam menyebarkan agamanya tanpa pedang, tanpa panah, tanpa senjata, mustahil bisa sampai ke Eropa. Mustahil 2/3 bumi dikuasai oleh kaum muslimin hari itu. Kalau sekedar dakwah dengan mulut. Nabi bawa pasukan, Abu Bakar bawa pasukan, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, sampai kepada Harun ar-Rasyid, mendatangi negeri-negeri kafir dengan misi suci, tujuan suci, supaya apa? Supaya orang-orang kafir itu tidak kekal di neraka selama-lamanya. Kan kasihan. Luar biasa. Begitulah yang terjadi. 100 tahun setelah Nabi wafat, 200 tahun setelah Nabi wafat, 500 tahun setelah Nabi wafat, 700 tahun setelah Nabi wafat, mulai kendor, mulai kendor, mulai kendor, mulai kendor. Akhirnya gantian. Bukannya kaum muslimin mendatangi negeri-negeri kafir, malah
Belanda, Portugis ke Indonesia, Inggris yang kafir ke Malaysia, Perancis ke Aljazair, dan seterusnya dibalik. Bukannya kaum muslimin yang mendatangi negeri-negeri kafir supaya mereka tidak kekal di neraka, terbalik, orang-orang kafir justru datang ke negeri-negeri muslim. Dan belum lupa kita apa yang terjadi di negeri kita ini 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, didatangi oleh orang-orang kafir. Akhirnya kita kaum muslimin dijajah. Padahal dulu zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai zaman Harun al-Rasyid, menjajah. Maka tinggal pilih, mau menjajah apa dijajah, tinggal pilih. Maka barangkali hari ini sudah ada yang memicu, maka jangan jadikan apa yang terjadi antara Yahudi dengan Palestina itu dua negara. Jangan. Jadikanlah sekalian. Islam yang habis, apa Yahudi yang habis. Kobarkan semangat jihad. Bikin pemimpin-pemimpin muslim, presiden-presiden muslim, perdana menteri muslim, raja-raja muslim marah. Ghadban lillah, marah karena Allah, membela saudara-saudara kaum muslimin yang dizalimi. Li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, dan muncul kembali jihad. Tentu Amerika tidak mau, Eropa tidak mau, PBB tidak mau. Maka mereka mengecilkan permasalahan itu, masalah Yahudi dengan Gaza, itu permasalahan Yahudi dengan Palestina. Jangan mau. Ini permasalahan kaum muslimin dengan Yahudi. Dan tidak akan terjadi kiamat sebelum kaum muslimin berhasil membantai Yahudi. Bahkan nanti, ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangankan seorang muslim, pohon pun membantu. Pohon-pohon, batu membantu untuk terbantainya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kecuali satu pohon, yaitu pohon Gorkot. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, pohon-pohon bisa bicara. Ya muslim warai Yahud faktulhu. Wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, bantailah dia, bunuhlah dia. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, satu pertanyaan. Pernahkah kaum muslimin menang, jaya, maju, hebat, mengalahkan orang-orang kafir gara-gara teknologinya maju, gara-gara ekonominya maju, gara-gara kaum muslimin segar bugar, sehat walafiat? Al-jawab, belum pernah. Belum pernah Islam jaya menang gara-gara teknologi, ekonomi, politik, dan seterusnya. Satu-satunya yang menyebabkan kaum muslimin maju, menang, melawan orang kafir, jihad. Jihad fisabilillah. Ada yang lain? Tidak ada. Jika ada yang mengatakan, oh pernah menguasai dunia, menguasai orang kafir gara-gara ekonomi, gara-gara teknologi, kadzab, dusta, bohong, memasukkan sejarah. Satu-satunya cara supaya kaum muslimin menang hanya satu, jihad fisabilillah. Dan Allah sudah berjanji, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Apa? Nusirtu birra'bi masirata syahrin.
Lewat mulut Nabi alaihi salatu wassalam, Allah berjanji bahwa ketika kalian berjihad melawan orang kafir, maka Allah akan tanamkan ar-ru'ab, rasa takut, rasa gentar, rasa minder di hati orang-orang kafir. Masirata syahrin, sebulan perjalanan misalnya 500 km, maka 500 km sebelum ketemu dengan pasukan kaum muslimin, Allah berikan rasa takut, rasa gentar, rasa gemetar di hati pasukan kafir. Tentu ini tinggal nunggu saatnya kemenangan kaum muslimin, hancurnya orang-orang kafir, sebagaimana yang hari ini kita saksikan. Hari ini kita saksikan pasukan Yahudi kayak apa persenjataannya. Tapi banyak cerita, mereka ketakutan, mereka stres, mereka mau cepat-cepat pulang ke rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah memberikan rasa gentar, rasa takut, rasa gemetar di hati pasukan kafir. Ketika jihad berkumandang, maka apa yang ditakuti? Menang, mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Ketika kaum muslimin mengalahkan Yahudi misalnya, maka seluruh apa yang ada di negara Yahudi milik kaum muslimin. Apa yang mau ditakuti? Itu kalau menang. Kalau kalah mati akan mendapatkan jutaan kali lebih hebat dari apa yang ada di negara Yahudi. Surga khalidina fiha abadan, kenikmatan yang ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Itu kalau kalah, kalau mati syahid. Apa yang ditakuti dengan jihad? Yang takut Yahudi, Nasrani, kafir, Eropa, Amerika takut mendengar kata jihad. Maka dengan culasnya mereka merusak dari dalam. Disebarkanlah hadis-hadis palsu. Katanya Rasulullah sepulang dari perang Uhud mengatakan, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Para sahabat bertanya, katanya, perang yang besar seperti apa ya Rasul? Nabi menjawab, jihadun nafsi, katanya. Perang melawan hawa nafsu. Ini kadzab, ini dusta, ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Seolah Nabi mengecilkan jihad. Justru orang yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan status sosialnya untuk pergi mempertaruhkan nyawa milik dia satu-satunya, tentu dia sudah melawan hawa nafsu. Kalau dia tidak sanggup melawan hawa nafsu, ngapain berangkat jihad? Enak-enak dengan anaknya, istrinya, hartanya. Ini dusta sedusta-dustanya, dan ini bikinan orang-orang Yahudi. Untuk apa? Agar kaum muslimin tidak ada semangat jihad. Dan hari ini sedikit kita dengar para tokoh, para ulama mengumandangkan jihad. Mestinya ini diteriakkan di mimbar-mimbar, di majelis-majelis. Agar apa? Agar pemimpin-pemimpin kita mengirimkan pasukan untuk membantai Yahudi laknatullah alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.